Kebodohan. Orang sering bilang bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Ini dan sebenarnya dalam dalam ejekan ya. Cuman apa sih itu arti dari kebodohan itu? Jadi kenapa sih orang-orang sering bilang "Ah, kamu bodoh itu artinya apa sih? Ya bagi orang mungkin bodoh ya itu orang yang nggak punya pengetahuan. Itu mungkin definisiku ya. Bisa terus di komentar gitu kebodohan itu apa seperti apa versi kalian. Sekarang aku akan coba untuk dari Google apa itu kebodohan, oke? Cut dulu. Nah, ini aku barusan sudah cari di Google kebodohan itu apa. Dari Gemini ya, kebodohan dalam konteks umum mengacu pada kurangnya pengetahuan, pemahaman, atau kecerdasan. Ini bisa berupa ketidakmampuan untuk belajar, memahami suatu konsep, atau membuat keputusan yang rasional. Singkatnya dari Gemini bahwa kebodohan adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman, kurangnya literasi mungkin. Ya, kebodohan itu sangat sering gitu kita jumpai karena di Indonesia ini. Kenapa? Karena literasi di Indonesia itu sangatlah itu aku bilang bukan berarti aku terlalu banyak literasi, bukan juga. Kita kan sama-sama orang Indonesia ya. Di sini aku ingin mendefinisikan kebodohan itu versi diriku sendiri ya. Sekali lagi ini video tentang edukasi ya, video edukasi. Jadi bagi kalian yang punya pendapat sendiri tentang kebodohan ya kan tulis di komentar sendiri. Jadi apa sih kebodohan? Kebodohan ya. Bagiku, kebodohan itu bukan karena kekurangannya ilmu, tapi karena ketidakmampuan untuk berpikir cerdas, berpikir sendiri, berpikir mandiri. Orang lain sering gitu, orang bodoh sering gitu, membuat orang berpikir sendiri. Kayak kenapa sih kamu, kenapa sih? Gitu. Membuat orang berpikir, apa dia nggak mikir sendiri gitu? Apa harus kita sendiri yang gitu mikir? Kayak apa ya? Kayak orang bodoh itu sering dimanfaatkan. Eh orang bodoh ya, kekurangan orang bodoh itu tidak memiliki kemampuan untuk berpikir mandiri. Kenapa? Karena mereka tergantung dengan orang lain. Kamu misalnya ingin masak, kamu dibantu oleh orang lain. Kamu nggak mau gitu belajar masak. Kamu mau punya duit, tapi kamu menyuruh orang untuk mendapatkan duit. Kamu uh, ngutang lah, pinjol lah, slot lah, dan lain-lain ya kan. Demi mencari, demi mencari nafsu sendiri, demi nafsu sendiri gitu. Orang mereka tidak ingin untuk berpikir karena proses berpikir itu menyulitkan bagi mereka.
Berpikir itu menyakitkan bagi mereka. Kebodohan, bagi mereka berpikir itu seperti menolak, seperti membuang-buang waktu mereka gitu. Padahal ya berpikir itu sudah sering kita lakukan di dunia nyata, di kehidupan kita sendiri. Seperti apa ya kan? Entah, entah itu kita belajar, entah itu kita olahraga, entah itu kita bermain game dan sebagainya. Kita berpikir, bahkan saat kita berjalan pun kita berpikir. Ya, seperti itulah gitu kerja otak manusia. Itulah kerja otak manusia. Proses berpikir. Oh ya. Oh. Jadi orang bodoh itu, ya kenapa juga orang bodoh ya kan, sering dimanfaatkan oleh sistem yang dibuat oleh otoritas, yang dibuat oleh orang yang lebih berkuasa gitu. Kayak misalnya uh, misalnya apa di hujan, paling pun nggak ada nonton ya. Oke, misalnya ini yang kepikiran aja ya, misalnya uh, Habib Habib gitu ya kan. Enggak, ya, mungkin uh, ustad yang dibilang sesat itu di sana gitu. Bahwa orang bodoh itu, kalau dilihat misalnya orang otoritas seperti itu, contohnya ustadz tadi, kamu itu harus bersyukur dan sebagainya. Dan orang bodoh itu menelan mentah-mentah hal itu. Oh, aku harus bersyukur gini-gini. Oh, aku harus bersyukur demi kebaikanku, demi kehidupanku sendiri. Oh, adalah aku punya duit segini setelah ya, nggak usah kerja lah. Dan hal lain, itu salah satu contoh. Ya, orang yang berpikir kritis, orang yang memahami hal, orang yang cerdas, itu berpikir, kenapa sih kita harus bersyukur demi agar tidak agar kita tidak terpengaruh dengan nafsu duniawi. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya gimana? Ketika kamu mengejar dunia, ketika kamu mengejar uang terus menerus, maka kamu terobsesi untuk mencarinya. Demi apa? Demi nafsumu sendiri, ya tentu saja demi nafsumu sendiri kan. Ya aku tahu ada juga orang di luar sana untuk tujuan mereka sendiri, untuk kehidupan mereka. Ya itu dong, sebagai pengecualian, yang bersyukur itu. Masa kamu eh, nyuruh orang miskin bersyukur gitu? Kayak, ya aku tahu gitu, emang harus bersyukur gitu dan begini-begini. Kamu udah makan nasi untuk besok lah makan nasi ini ya. Kamu minta wagyu misalnya. Ya, ya mikir juga logis gitu. Maksudku itu, ya kamu tahu gitu, kamu udah adalah apa, terlalu bercukupan gimana.
udah dibilang kamu tahu kehidupan kamu seperti itu, kamu tidak bekerja, kamu tidak melakukan sesuatu untuk investasi dirimu sendiri. Nah, banyak hal. Ya, di sini aku nggak mau menghujat ya. Di sini aku nggak bermaksud untuk menghina dalam menghina berbagai pihak. Tapi sini aku mau mengajak untuk kalian untuk karena di sini aku mau mengajak kalian untuk berpikir. Ya mohon maaf sekali lagi, aku ngomong kurang jelas karena ya gitu kan. Nah aku emang orangnya itu gak suka ngomong. Aku gak dalam berinteraksi itu sangat sulit. Ya pokoknya bisa dibilang ya. Makanya di sini aku mencoba untuk memperbaiki skill speakingku. Jadi maksudku itu apa sih? Apa? Jadi maksudku apa sih aku membuat video ini? Aku mengajak kalian berpikir. Aku mengajak kalian untuk tidak menjadi orang bodoh, berpikir mandiri, karena orang bodoh itu tidak berani, takut untuk berpikir mandiri. Berpikir mandiri. Orang bodoh cenderung mengikuti aturan-aturan tanpa pernah sekalipun memikirkannya, hingga membuat mereka menjadi budak dari sistem. Ya, cobalah kamu pikirkan baik-baik perkataanku ini ya. Bagi kalian yang belum paham ya, sedikit-sedikit kamu bisa ikut, kamu bisa putar ulang video ini. Yang video ini hanya suara biasa ya. Orang bodoh cenderung berpegang teguh pada prinsip-prinsip mereka dan aturan yang dibuat oleh otoritas tanpa memikirkannya secara mendalam. Itu tadi yang aku bilang. Otoritas membuat sistem. Otoritas membuat aturan. Lingkungan membuat budaya. Membuat membuat keunikan mereka sendiri, membuat nilai mereka sendiri. Masyarakat itu menilai. Masyarakat itu menilai. Menilai kamu seperti apa. Apakah kamu cocok di lingkungan ini? Apakah kamu cocok di lingkungan ini? Mungkin kasarnya gengsi gitu ya kalau kamu memikirkan mereka gitu. Oh aku harus begini demi masyarakat agar aku diterima di masyarakat. Apa sih? Ya aku tahu emang untuk agar diterima, agar ya kamu sana lebih baik. Tapi cobalah berpikir di luar itu. Apakah itu kegunaan? Apakah itu bermanfaat? Aku nggak bisa ngasih contoh. Kalau dikasih contoh misalnya ya anak tetangga dibandingin sama anak-anak tetangga itu. Si ini sukses, si ini eh bagus nilainya dan macam-macam. Kayak ya itu cuma nilai nggak sih? Nggak selalu nilai itu menjadi tolak ukur kamu itu cerdas. Ya, semua manusia itu cerdas. Tapi cara mereka aja, mereka punya skill, punya talentanya masing-masing. Mereka punya keunikan mereka masing-masing. Nah, ada orang yang pandai melukis, ada orang yang pandai public speaking. Contohnya Hitler misalnya. Apa-apa nggak ya? Contohnya itu Bapak Bukumis ya.
Dia itu ditolak oleh sekolah seni. Saya berubah jadi ya begitu. Artinya apa? Kayak kan artinya nilai dari sekolahmu itu tidak menjadi tolak ukur kamu itu untuk cerdas, untuk bisa jadi sukses gitu. Yang benar kalau nilai dari sekolah itu menentukan bahwa kamu itu emang tidak cocok di bidang ini dan sebagainya. Ya, cuma tidak cocok dong ya kan. Kan berarti kamu eh, tidak menjadi orang bodoh gitu. Tidak menjadi orang yang tidak bermanfaat, orang yang cerdas gitu di semua bidang. Coba temukan kemampuanmu sendiri gitu. Pertimbangkan baik-baik gitu. Apalagi ya itu beberapa contoh ya. Eh, oh ini kenyataanku sendiri. Manusia diciptakan dengan akal, bertujuan untuk dapat berpikir sendiri secara mandiri. Jadi cerdas bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban, karena manusia diciptakan dengan akal dan nalar untuk berpikir. Ya maksudku ini loh. Ya ngapain gitu berpikir dan segala macam. Manusia itu diciptakan dengan akal. Kita diciptakan dengan akal kita sendiri. Kita berpikir, kita ngomong, kita berbicara, kita menonton, kita mendengar. Kalian yang mendengar video ini. Itulah gunanya akal kalian. Nalar. Jika kalian tidak melatih akal kalian, maka ya sama aja. Kamu akan menumpulkan bagian otak yang harusnya kamu pertajam. Ini bisa mendorong ya, kamu sudah diciptakan oleh akal loh sama Tuhan itu. Nggak dipakai sih. Kamu menyuruh orang untuk berpikir. Kenapa sih? Siapa sih? Tinggal bilang, tinggal tanyakan kenapa ini dan ini. Ya, mungkin sudah sudah 20 menit. Kalau sudah ngomong sekitar 20 menitan, ya akan segini saja. Sebenarnya masih banyak yang mau ceritakan karena sekarang itu awal-awal ini, awal-awal tadi aku gugup. Ya apa-apa, aku akan belajar